Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Semoga yang menjalankan puasanya lancar ya sampai buka nanti. Kali ini saya kembali lagi membuat video yang sesuai dengan janji saya kemarin. Saya mau membagikan video seputar ilmu yang saya dapatkan pas waktu saya melakukan pelatihan prakerja kemarin ya. Kali ini saya ingin membuat video yang bertemakan tentang bagaimana sih seputar menulis untuk mendukung proses penjualan teman-teman, penjualan produk teman-teman itu atau sering disebut copywriting ya. Simak terus videonya, tonton terus, semoga kalian bisa mendapatkan ilmunya, semoga kita bersama-sama bisa memajukan produk kita, memajukan UMKM Indonesia, mengenalkan produk kita ke khalayak yang lebih luas lagi. Terima kasih ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan ya, saya harap teman-teman mau berkenan untuk like, komen, dan subscribe ya. Bila perlu di-share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu di antara teman-teman ada yang membutuhkan. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya sehingga kalian tidak ketinggalan updatean video saya. Terima kasih. Oke, sebenarnya kali ini saya mau bertanya terlebih dahulu ya sebelum memasuki ke pembahasan video kita yang sesuai dengan judul ya. Sebenarnya tujuan kalian mengikuti kartu prakerja itu apa sih teman-teman? Apakah yang ini atau yang ini? Oke, pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Teman-teman boleh menulisnya di kolom komentar ya. Sebenarnya saya mau pengen tahu sih jenis usaha apa yang sekarang teman-teman miliki dan tekuni gitu ya. Terus juga boleh dong yang sudah sukses bagi-bagi tipsnya gitu, supaya usaha saya juga lebih sukses lagi. Dan buat teman-teman yang sedang merintis atau memulai gitu ya, bisa termotivasi lagi gitu ya. Jadi boleh ya ditulis di kolom komentar dan silahkan tinggalkan kontak kalian atau misalnya IG yang bisa dihubungi oleh konsumen ketika nanti memesan atau akan membeli produk teman-teman ya. Sebelum kita membahas terlalu jauh tentang video yang terkait copywriting untuk menjual produk kita secara online gitu ya. Jadi saya mohon untuk teman-teman berkenan untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi, dan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kontak Mimi Channel. Terima kasih ya teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komentar. Kutunggu ya yang belum. Terima kasih. Apa sih pentingnya copywriting? Apa sih pentingnya menulis untuk dalam proses penjualan produk kita secara online? Ada yang punya jawabannya? Atau ada yang punya jawaban sendiri? Silahkan juga boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, bagi saya pentingnya menulis itu yang pertama itu kita bisa memberikan informasi ya kepada khalayak ramai, khalayak luas tentang apa sih sebenarnya yang kita jual. Apa sih komposisinya misalnya, apa sih kegunaannya atau manfaatnya gitu ya. Jadi itu yang pertama ya, pentingnya menulis itu untuk memberikan informasi. Nah, selain yang kedua, selain memberikan informasi, kita juga bisa mengajak para konsumen, teman-teman online kita gitu ya, untuk mencoba mampir ke Instagram kita atau Facebook kita atau media jualan kita gitu ya, agar dia mau tahu pertama ya. Setelah tahu dia mau kepo gitu. Setelah kepo dia mau mencoba untuk membeli produk kita gitu ya. Jadi memang sih tidak serta-merta itu bisa manfaatnya bisa kita dapat secara cepat gitu, tapi memang prosesnya seperti itu. Kita harus menulis, bahasanya itu copywriting, kita harus pandai menulis dan menyambungkan kalimat-kalimat sehingga dia tuh mampu untuk menarik para konsumen, para pelanggan kita untuk membeli gitu ya. Jadi selain informasi, selain kalimatnya bisa digunakan untuk ajakan, kita juga bisa loh merangkai kata-kata gitu, membuat produk kita itu menjadi ada seninya, karena bukan hanya produk tapi kita bisa merangkai kata yang sehingga orang lain tuh mau menarik orang lain tuh untuk mampir ke online shop kita ataupun dia
membeli produk kita gitu ya. Jadi sangat penting sekali gitu. Jadi jangan cuma misalnya kalian jualan online gitu ya, jangan kalian tuh takut, jangan kalian tuh malu, jangan kalian malas untuk menulis apa yang berhubungan dengan produk yang kalian jual gitu. Jadi ayolah kita mulai belajar. Saya juga masih sangat belajar karena masih jauh sekali dari kata sempurna, tapi saya mau belajar bersama teman-teman gitu. Jadi ketika saya mendapatkan informasi, secepatnya saya tuangkan juga ke teman-teman karena saya mau teman-teman juga bisa sukses gitu. Jadi harapan untuk sukses itu nggak cuma kepada saya, kepada kita semua gitu. Harapan saya itu seperti itu. Jadi berusahalah kita itu mengenal dan mau belajar gitu apa yang masih menjadi kekurangan kita. Itu ya teman-teman, pentingnya copywriting. Nah selebihnya nanti saya kasihkan definisi dan poin-poin apa saja sih yang perlu kita lakukan sehingga kita bisa mudah untuk menarik konsumen untuk membeli produk kita. Simak terus videonya ya. Nah, dalam materi pelatihan yang diberikan oleh Skill Academy by Ruang Guru yang saya dapatkan secara gratis lewat kartu prakerja, terima kasih ya pemerintah sebelumnya sudah memfasilitasi pelatihan secara online gitu, mempermudah kami pengusaha muda baru gitu ya, menambah ilmu kami dan semoga kami bisa menjadi pelaku usaha yang benar-benar baik gitu ya, bisa mempromosikan produk kami, mengenalkan produk kami gitu ke khalayak yang lebih luas lagi dan bisa menjadi kebanggaan Indonesia pastinya ya. Itu harapan saya, walaupun sedikit muluk-muluk ya, sangat muluk-muluk gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting saya punya mimpi dan saya punya niatan untuk mengejar mimpi itu gitu. Lalu kamu bagaimana? Copywriting adalah kegiatan menulis teks pemasaran atau iklan dengan tujuan untuk membujuk target untuk melakukan tindakan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan ya teman-teman. Ini adalah contoh produk saya ya beserta teks copywritingnya ya. Jadi ternyata teman-teman, copywriting itu dalam menulis itu kita juga ada bagian-bagiannya. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu headline. Yang kedua itu sub headline. Yang ketiga itu body copy. Terus yang keempat call to action. Dan yang terakhir itu slogan. Nah, itu maksudnya apa ya kak gitu. Nah, saya jelaskan ya teman-teman. Nah, headline itu bagian judul yang menarik. Nah, kalau bisa teman-teman itu membuat judul tuh semenarik mungkin, seunik mungkin sehingga bisa menarik si pembaca ataupun konsumen yang kita inginkan atau target yang kita inginkan itu mampir gitu. Oh, ini apa ya? Nah, saya misalnya contohnya ini ada kopi hijau gitu ya. Jadi bisa membuat si konsumen itu tertarik untuk membaca tulisan saya ya. Terus yang kedua itu subheadline. Subheadline itu jembatan antara headline dan body copy untuk menerangkan headline. Ini sebenarnya pilihannya bisa kalian gunakan, bisa juga tidak gitu ya, bebas. Nah, untuk body copy sendiri itu informasi lanjutan terkait produk kita. Nah, misalnya kita menjual, seperti saya menjual kopi hijau. Itu apa sebenarnya? Kopi hijau itu apa? Terus juga kalau bisa kita memberikan poin manfaatnya itu apa gitu, komposisinya itu apa aja. Pokoknya kita tuangkan semua informasi sedetail mungkin di body copy-nya gitu, di bagian body copy. Jangan sampai kita hanya memberikan informasi yang sedikit sehingga pun ketika konsumen ataupun target membaca itu kesannya tuh nanggung, nggak dapat apa-apa, informasinya tuh nggak masuk gitu ya. Nah, yang terakhir itu call to action. Call to action adalah kalimat ajakan ya, di mana teman-teman itu bisa mengajak si target untuk membeli atau untuk segera membeli produk yang dijual teman-teman gitu. Seperti contohnya itu, ayo teman-teman segera beli sebelum produk ini habis stok, karena stok terbatas. Ayo teman-teman segera join gitu, karena stok mulai menipis gitu. Dan kalimat-kalimat seperti itu yang perlu digunakan agar si target itu segera untuk membeli produk teman-teman. Itu yang disebut call to action. Yang terakhir itu slogan. Bebas ya, slogan yang kalian itu akan gunakan itu terserah gitu ya. Pokoknya yang mencirikan produk kalian gitu. Jadi jangan sama dengan slogan dari produk yang lain.
Nah, kenapa sih sebenarnya perlu kita capek-capek membuat copywriting? Nah, ini saya jelaskan ya, teman-teman, karena dengan copywriting kita bisa menarik perhatian. Menarik perhatian siapa? Menarik perhatian target untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginan kita. Pastinya keinginan kita karena kita menjual, pastinya keinginan kita ada target yang mau membeli produk kita gitu ya. Terus selain itu dengan copywriting juga kita bisa meyakinkan siapa? Meyakinkan karena adanya body copy tadi, informasi lanjutan yang diberikan di produk itu gitu ya. Jadi kita bisa meyakinkan teman-teman untuk atau target untuk membeli produk kita. Nah, yang terakhir itu kita bisa gara-gara copywriting ini kita juga bisa mempengaruhi si konsumen untuk segera membeli produk kita dengan call to action kita. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian sudah menulis nih, kelihatannya tuh masih kaku bahasanya ya, nggak apa-apa teman-teman, yang penting kalian mau mencoba terlebih dahulu. Dan sama sih seperti saya juga masih belajar, masih kadang kok aneh ya bahasanya, kita kok nggak jadi, nanti takut nyinggung atau gimana gitu. Jadi masih belajar, yang penting kita masih ada kemauan untuk belajar, dan jangan lupa perbanyak referensi ya, sehingga kosakata kita bertambah ya, dan terus semangat ya, karena kita prinsip kita berikan yang terbaik untuk konsumen. Itu saja ya teman-teman, yuk kita sama-sama belajar untuk memajukan UMKM Indonesia ya, dengan cara belajar menulis copywriting setiap harinya ya. Semoga ketika kita sudah mau belajar, kita terbiasa, sehingga kreativitas yang baru itu bisa muncul, dan kita juga secara otomatis kita bisa memasarkan produk kita, sehingga produk kita bisa laris di pasaran online ya teman-teman. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. See you.